Pada bagian dinamika partikel yang kedua, kita akan membahas mengenai berbagai jenis gaya. Ya. Yang pertama di sini ada gaya berat. Gaya berat, tapi pertama-tama kita clearkan dulu bahwa yang namanya gaya berat itu berbeda dengan gaya massa ya. Berat ini berbeda dengan massa, tidak sama dengan massa. Oke. Nah, berat ini tidak sama dengan massa. Tuh. Apa sih yang dimaksud dengan gaya berat? Jadi gaya berat sering juga disebut sebagai gaya gravitasi. Gaya berat di sini itu disebabkan adanya gaya gravitasi. Semua benda yang jatuh di permukaan bumi maka akan memiliki gaya gravitasi yang percepatannya sama dengan percepatan gravitasi. Ya, percepatan gravitasi itu 9,8 meter per second kuadrat. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan gaya gravitasi? Jadi gaya gravitasi ini adalah gaya yang dilakukan oleh bumi terhadap setiap benda yang berada di permukaannya atau di dekatnya gitu. Nah, gaya gravitasi ini selalu mengarah ke pusat bumi walaupun dia berada dalam kondisi miring seperti ini gitu. Makanya nggak ada benda yang jatuhnya ke atas, benda jatuhnya selalu ke bawah. G berat disimbolkan di sini dengan W. W sama dengan M dikalikan dengan G. M di sini satuannya adalah kilogram, kemudian G tadi satuannya adalah meter per second kuadrat, dan di sini satuannya adalah Newton. Jadi sama seperti gaya ya, gaya pada umumnya. Ya, contohnya ini banyak penerapannya. Misalnya kalau kita menjatuhkan sesuatu dari atas ke bawah, pasti akan jatuh ke bawah ya. Atau kalau permainan itu ada terjun payung, baju jumping, dan lain-lain gitu. Kemudian selanjutnya ada yang namanya gaya normal. Sini gaya normal. Ya, jadi gaya yang bekerja pada bidang dan arahnya tegak lurus dengan bidang tersebut gitu. Jadi ini gaya normal itu tegak lurus pada bidangnya. Kalau bidangnya miring, nah dia ikut miring kan karena tegak lurus pada bidangnya. Juga sama seperti ini. Bidang ini kita sebut sebagai bidang tumpu atau lengkapnya gaya normal di sini adalah gaya yang bekerja pada benda dan berasal dari bidang tumpu. Arahnya selalu tegak lurus pada bidang tumpu. Nah, gaya normal ini berkebalikan atau berlawanan dengan gaya berat. Kalau gaya normal ke atas, gaya berat di sini arahnya adalah ke bawah. Tapi besarnya sama, besarnya itu N sama dengan W. Ya, berarti dia sama dengan M kali G juga gitu. Otomatis di sini satuan-satuannya juga sama. Lalu ada di sini gaya gesek. Apa sih yang dimaksud dengan gaya gesek itu? Ya, gaya gesek ini bekerja akibat tadinya sentuhan antara dua permukaan benda gitu. Misalnya kalau kita lihat di sini ada balok, dia bersentuhan dengan permukaan atau bidang tumpu seperti ini. Dengan adanya gaya gesek, maka benda yang bergerak atau berdinamika ini memiliki hambatan. Coba kalau kita bandingkan nih, kita ada bola di lantai, kita gelincirkan, yang satu digelincirkan di daerah yang bebatuan dan yang satu diluncurkan di tempat yang licin gitu ya. Pastinya mana yang lebih lancar? Nah, pasti kalau yang permukaannya halus ini akan lebih cepat dibandingkan dengan daerah yang berbatu atau permukaannya kasar. Jadi itu adalah gaya gesek. Arahnya dia berlawanan dengan kecenderungan arah gerak. Itu kenapa misalnya sepatu kalian yang kalian gunakan itu lama-lama tipis ya. Tapi kalau tidak ada gaya gesek juga, maka kita akan terpleset gitu. Kalau misalnya kita sedang membersihkan lantai dengan sabun,